Dikarenakan musim kemarau, banyak petani di daerah Sidomekar Semboro memutuskan untuk menanam jenis tanaman palawija seperti jagung hingga kacang panjang. Hal tersebut dinilai tidak terlalu membutuhkan air dibanding tanaman padi. Namun ternyata para petani tersebut tetap terancam gagal panen akibat sejumlah faktor yang diantaranya kekurangan pupuk serta terserang hama penyakit. Salah satunya pertanian kacang panjang milik Wagiman yang diduga diserang virus ataupun ulat sehingga daun berwarna kuning dan pertumbuhan menjadi lambat. Nampak rugi itu. Ini tanyanya sendiri atau nyewa, Pak? Ini nyewa nih sawahnya ini. Berapa harga sewa di sini, Pak? 4.000. Seperempat, Pak? Iya. 4 juta. 4 juta. Terus kira-kira hasil untuk tanaman ini kira-kira hasil berapa kira-kira ini, Pak? Ini jangan kembalikan sewan, untuk biayanya pun susah. Harapannya, Pak, kira-kira Harapannya apa? itu sudah nol dah. Harapan kepada pemerintah apa kira-kira, Pak? Ya saya mohon dengan hormat, terutama itu rabuk itu, jangan dipersulitkan. Kondisi serupa juga dialami oleh Pandi yang juga menanam kacang pada musim ini. Lama weh. Lama. Petani kacang nih. Terus di sini sawahnya sendiri atau nyewa, Pak? Oh nyewa nih. Berapa hektar itu, Pak? Nyewa saoya nih. Satu aja, Pak. Berapa dah? Berapa itu harganya, Pak? Sewane 1.000. 1 juta, Pak. Ya. Terus kira-kira ini nanti panen berhasil atau jatuh, Pak, ini, Pak? Gak temu saiki. Belum tahu, Pak. Mergane kena kuning. Oh, iya. Lah gak kena kuning iso iso hasil. Kondisi tersebut diperparah dengan sulit mencari pupuk subsidi, sedangkan untuk membeli pupuk non-subsidi membutuhkan biaya yang sangat besar. Ini sudah hampir 2 bulan yang subsidi itu tidak ada. Tidak ada kiriman dari pemerintah, tidak ada kiriman dari distributor, maksudnya tidak ada kiriman. Alasannya, Pak? Alasannya karena tanaman holti jeruk itu tidak disubsidi. Akhirnya jatah di kios itu begitu jeruk dihilangkan, itu habis sudah, Pak, jatahnya untuk Yang mendapat subsidi tanaman apa, Pak? tanaman pangan kayak padi, jagung, terus kedelai, termasuk tebu rakyat, tebu yang miliknya rakyat. Itu untuk tahun depan mungkin, sekarang KDKK-nya belum ada soalnya. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Dengan disambut penampilan tarian yang diperagakan oleh para siswa SD Negeri Jamintoro 3 Kecamatan Sumber Baru, Bupati Jember Hendi Siswanto hadir bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Jember untuk meresmikan gedung baru sekolah dasar tersebut. Peresmian gedung dilakukan dengan menandatangani sebuah plakat oleh Bupati Jember sekaligus pemotongan tumpeng, serta dilanjutkan dengan melakukan pengecekan gedung dan menggelar audiensi bersama para siswa dan juga wali murid. Dengan penelan biaya sebesar Rp351 juta, gedung tersebut terbagi dalam 3 lokal yang disekat menjadi 6 ruang kelas. Pada tahun 2017, SD Negeri Jamintoro 3 memiliki murid sekitar 60 siswa. Namun kondisi gedung sekolah yang semakin mengkhawatirkan menyebabkan jumlah siswa yang bersekolah di sana mengalami penurunan. Saat ini masih terdapat sekitar 27 murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang bersekolah di SD Negeri Jamintoro 3. Harapan saya yang sangat besar adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat supaya menyekolahkan anaknya di SD Jamintoro 3 ini. Saya sangat berterima kasih, Pak, karena Pak Bupati sudah memperhatikan permohonan kami untuk merehabilitasi gedung SDN Jamintoro 3 ini. Dengan dilakukannya perbaikan gedung baru tersebut, Bupati Jember Hendi Siswanto berharap kepada warga Jamintoro bisa terus bersemangat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Di belakang saya ini adalah sekolah Jamintoro 03 yang selama 5 tahun ini kemarin ambruk dan mereka semua sekolahnya sekolah pakai tenda dan numpang di musola, numpang di warga, dan saya dalam hal ini saya ucapkan mohon maaf, dan baru sekarang Pemkab Jember hadir untuk memperbaiki semua sekolah yang ada di SDN Jamintoro 3 ini. Dan juga masih banyak sekali sekolah-sekolah kami, masih ada sekitar hampir 100 sekolah kita dari 930-an ya. 930-an bro? 906 sekolahan kita, ada sekitar 100 yang memang rusak berat dan itu perlu kita harus melakukan perbaikan cepat ya, dan kami akan melakukan mengatur anggaran untuk hal tersebut. Dari Sumber Baru, Sugito Jember 1 TV melaporkan.
Mobil pickup milik salah satu petani Jember diserbu warga. Sebanyak 1 kuintal tomat hasil panen milik petani dibagikan secara gratis di depan kantor pemerintah daerah Jember. Aksi ini dilakukan karena kecewa dengan harga tomat yang anjlok. Harga tomat di tingkat petani hanya dihargai Rp600 per kilogram, sedangkan biaya operasional perawatan selama proses tanam cukup mahal. Bila kondisi normal, harga tomat di pasaran Jember di angka Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Giat ini sebagai aksi protes petani kepada pemerintah karena dinilai tidak dapat memperhatikan nasib petani yang terpuruk. Jadi hari ini adalah aksi spontanitas. Pada saat saya tadi panen pagi-pagi, ternyata tomat saya hanya ditawar Rp600. Jadi yang alhamdulillah yang kemarin bisa 800 sampai 900, di Hari Tani Nasional yang ke-62 ini bukan tambah naik tapi tambah turun. Sehingga hari ini saya bersama beberapa petani, kita sengaja saya bawa langsung ke depan Pemda untuk memperingati Hari Tani Nasional. Bukan lagi petani menghadapi krisis tapi menghadapi kritis. Pak, idealnya berapa, Pak? Harga tomat idealnya Rp5.000 per kilo. Jadi karena BEP-nya antara Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Jadi petani untung itu pada saat harga Rp5.000. Apalagi hari ini harga gobes hanya Rp500, yang idealnya minimal Rp2.000. Dalam waktu hanya berselang beberapa menit, tomat langsung ludes. Di tengah naiknya sejumlah komoditas bahan pangan, warga memanfaatkan momen ini untuk menghemat biaya pengeluaran belanja. Terus ini rencana mau dibuat apa, Bu? Ini mau dimasak buat sambal terasi. Bu sendiri gimana, Bu? Merasakan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini seperti apa, Bu? Memang semakin meningkat, cuma kita selaku ibu rumah tangga juga merasa gimana, Mas? Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun anggaran 2022 telah resmi ditetapkan pada agenda rapat paripurna di Aula PB Sudirman Kantor Bupati Jember. Proses pembahasan dan penetapan PAPBD 2022 ini terbilang relatif cepat, mengingat pembahasan yang dilakukan oleh Pemkab dan juga DPRD Jember hanya berkisar 2 pekan saja. Bupati Jember Hendy Siswanto pun tidak dapat menyembunyikan rasa leganya usai menetapkan dan menandatangani Raperda PAPBD tahun anggaran 2022 bersama jajaran pimpinan DPRD. Karena pada tahun lalu Perda PAPBD tahun anggaran 2021 gagal disahkan lantaran telah melewati tenggat waktu. Bupati Hendy mengapresiasi kerja keras semua pihak, khususnya legislatif yang telah bekerja keras maraton melakukan pembahasan dan juga penyusunan Raperda PAPBD 2022. Ia berharap sinergi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dan semakin solid dari waktu ke waktu. Jelas PAPBD 2022 melanjutkan ya, yang kemarin belum ada kekurangan, ini ada anggaran yang masih belum tersampaikan, kemarin kurang, seperti anggaran desa itu gajinya masih ada 2 bulan, kemarin kan hanya siapkan 1 bulan, kurang 2 bulan itu dipenuhi, temuan itu dipenuhi semua, dan ini ada kebijakan berbeda tentang BBM tadi 2% itu kita sebar, terus BPHJT itu tadi kita segera agar BPHJT itu kita sebar penggunaannya, dan penggunaannya sekarang lebih luas lagi sehingga mungkin kita bisa berjalan secara lebih cepat. Selanjutnya, Perda PAPBD tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur secepatnya untuk proses fasilitasi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama yang konsen memperjuangkan nasib kaum buruh, Sarbu Musi melakukan penguatan konsolidasi menjelang pembahasan dan penetapan standar upah minimum kabupaten ataupun kota untuk tahun 2023. Sarbu Musi Jember ditunjuk oleh DPW Sarbu Musi Jawa Timur untuk mengadakan konsolidasi berupa pelatihan ketenagakerjaan yang diikuti oleh berbagai DPC Sarbu Musi di Jawa Timur seperti DPC Sarbu Musi Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Malang, Nganjuk, dan lain-lain. Ketua DPC Sarbu Musi Jember Umar Faruk menekankan pembahasan khusus tentang UMK di antara seluruh DPC di Jawa Timur karena dari tahun 2020 hingga 2021 dan 2022, besaran UMK khususnya di Jember tidak mengalami kenaikan signifikan.
Apalagi pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan harga BBM yang tentunya berimbas terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan tingkat inflasi. UMK di Jember dan kabupaten atau kota di Jawa Timur tidak mengalami kenaikan. Tentunya ini sangat berat, lebih-lebih ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan dengan menaikkan BBM. Dengan secara otomatis harga kebutuhan pokok lainnya ini naik, sedangkan dalam kurun waktu 3 tahun ini kami mengalami kondisi upah minimum kabupaten di antara kabupaten terutama Jember tetap menggunakan UMK di tahun 2020. Selain diberi materi tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dan keluarga, para peserta juga menerima materi hukum ketenagakerjaan yaitu advokasi kaum buruh beserta perjuangan dan pergerakan kaum buruh, materi penguatan basis Sarbumusi di tingkat perusahaan maupun wilayah, serta materi pemahaman UU Cipta Kerja dan lain-lain. Dari Jember, Ahmad Fawaid, Jember 1 TV, melaporkan. Hal itu disampaikan oleh Profesor Slamin selaku Wakil Rektor 1 Universitas Jember dalam konferensi pers di Gedung Rektorat Universitas Jember Kecamatan Sumbersari, Selasa siang. UNED bergerak cepat melakukan pendalaman kasus dugaan perundungan dan perpeloncoan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan mahasiswa baru atau P2MB yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jember. Hal itu sontak menggegerkan publik dan keluarga korban dari mahasiswa baru yang mengaku bahwa kegiatan ospek fakultas tersebut syarat akan kekerasan secara verbal, mulai dari makian hingga kata-kata kasar. Selain itu, kegiatan tersebut juga diketahui digelar sampai larut malam yang menguras fisik para mahasiswa baru. Akibatnya 21 mahasiswa baru ditengarai menderita penyakit seperti diare lantaran stres dan tekanan psikis. Pihak Rektorat kampus yang mendengar informasi tersebut langsung menghentikan kegiatan P2MB yang sedang berlangsung dan membentuk tim investigasi guna menghimpun informasi lebih lanjut dari pihak panitia penyelenggara, mahasiswa baru dan dekanat Fakultas Teknik. Tim tersebut beranggotakan 7 orang dari unsur LP3M, Satuan Pengawas Internal, Pokja Kemahasiswaan dan tim hukum Universitas Jember. UNED mengimbau kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan yang belum mendapatkan izin dari pengawasan pihak kampus. Ya, kalau hasil investigasi kami misalnya betul-betul ditemukan pelanggaran, ya tentu saja akan kami lakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Jember gitu ya. Dan kita lihat nanti berat ringannya sanksi yang akan ditetapkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu. Kita pasti itu, Mas. Pak, kalau ke depannya nanti ada kegiatan sejenis yang dilakukan malam hari, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru? Ya, lebih baik tidak menghadiri itu gitu ya. Jadi harus betul-betul undangan itu dapat izin, itu pastinya gitu ya. Kemudian juga harus di bawah pengendalian dari fakultas gitu ya. Kami memang di dalam melaksanakan kegiatan itu ada kegiatan tertentu yang memang di malam hari, Mas. Saya misalnya pertunjukan seni gitu kan enggak akan lebih asik kalau di malam hari kan, tapi kita lihatlah gitu. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang nyeleneh gitu dilakukan di malam hari pasti satu tidak kami izinkan gitu. Kemudian yang kedua, kalau mahasiswa terutama mahasiswa baru meragukan kegiatan tersebut, lebih baik tidak perlu Tim investigasi direncanakan akan bekerja mulai pekan ini dan akan menguak serta membeberkan informasi yang berhasil dihimpun kepada publik secara transparan pada pekan depan. Dari Jember, DK Aji, Jember 1 TV, melaporkan. World Clean Up Day Indonesia pada tahun ini dilaksanakan secara sinergi di kawasan Pantai Payangan Watu Ulo. Kegiatan ini juga diikuti oleh komunitas-komunitas dan organisasi peduli lingkungan, bahkan instansi-instansi pemerintah maupun swasta juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Diharapkan masyarakat bisa peduli terhadap problem sampah yang tak berkesudahan di Kabupaten Jember, karena selama ini kondisi pantai dan sungai semakin tercemar oleh sampah. Oleh sebab itu, warga di perkotaan dan desa diminta untuk tidak membuang sampah ke sungai dan selokan, karena akan mengotori muara dan pantai. Ini juga jadi pelajaran sebetulnya buat orang-orang yang di atas untuk membuang sampah lebih hati-hati. Janganlah buang ke sungai. Ketika jenengan buang ke sungai, dampaknya ya ini seperti ini. Di wilayah mana ini? Ini di wilayah Payangan. Cuma
cuman ketika teman-teman ada kegiatan bersama-sama itu mesti kita adakan bersih-bersih di wilayah ini seperti itu. Kemudian kalau tidak di sini biasanya kita adakan di sepanjang pantai yang ada di Payangan sampai Kuatulo. Ada berapa ormas yang dilibatkan untuk kegiatan ini, Pak? Banyak ormas yang kita libatkan di sini. Banyak ormas yang terdiri dari Kecamatan Ambulu dan juga Kecamatan Kuatulo. Dengan pantai yang lebih bersih, dipastikan wisatawan akan semakin betah dan pada gilirannya akan menumbuhkan ekonomi di pesisir Jember. Dilaksanakan di Pantai Payangan, tepatnya di Dusun Maduolo, Desa Sumberjo. Dan kegiatan ini serentak dilaksanakan bersama-sama seluruh elemen masyarakat yang ada. Sekarang kita membersihkan semua kotoran, sampah dan lain sebagainya yang ada di sekitaran Pantai Payangan ini. Nanti dengan kegiatan ini diharapkan pantai ini akan menjadi bersih, lebih bagus, lebih asri, lebih sejuk, sehingga nanti para pengunjung atau wisatawan akan lebih senang karena melihat tempat wisata kita ini akan lebih baik. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. 1.000 bungkus jenang sapar atau jenang brendul ini dibagikan oleh warga yang tergabung dalam kelompok gerakan pemuda pinggir gunung atau Garengpung yang ada di lingkungan Sebanen Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Selain membagikan 1.000 bungkus jenang sapar atau brendul, warga kemudian menyantapnya secara bersama-sama karena memang sudah menjadi tradisi tahunan yang diadakan oleh warga setempat. Jenang sapar ini dibuat dengan bahan tepung beras dan kemudian ditambah santan dan gula merah murni buatan warga setempat. Maka tak heran jika rasa jenang sapar ini terasa nikmat dan tanpa bahan pengawet. Warga merasa sangat senang karena perayaan di bulan Sapar saat ini lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini bisa meriah atas berkat kerja keras kelompok gerakan pemuda pinggir gunung bersama warga. Alhamdulillah senang sekali karena tidak setiap tahun ada acara seperti ini. Memang ini tradisi masyarakat Sebanen. Iya. Mulai sejak kapan tradisi ini? Dari ini, kalau yang seperti ini baru sekali ini, tapi kalau yang seperti biasa-biasa itu setiap tahun. Itu sudah dari lama berarti ya? Iya. Bu, ini bahannya apa saja Bu yang pembuatan jenang ini Bu? Ketan, terus gula merah, gula putih, kelapa. Kelapa gitu ya? Kelapa, santan, itu bun. Oke, Bu ini kan biasanya tradisi ini kan di rumah-rumah. Nah ini sekarang kan makan bareng-bareng ini seperti apa? Perasaan Ibu? Senang Pak. Senang Pak. Harapan ke depan seperti apa Bu? Semoga bisa acara seperti ini lagi. Kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan rasa kebersamaan dan kerukunan antar warga. Garempung punya semangat kebersatuan menyatukan masyarakat. Jadi dengan adanya kegiatan jenang sapar ini dengan harapan pertama kita usaha untuk berdoa bersama agar terhindar dari balak musibah. Yang kedua, kita berharap dengan adanya Garempung ini melaksanakan kegiatan yang murni dari swadaya masyarakat, dana baik tenaga, pikiran dan pendanaan juga. Ini bisa menjadi tonggak berdirinya Garempung yang mandiri. Jadi harapannya nanti rasa kebersamaan, rasa bersatu bagi generasi-generasi muda. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.